وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Halaman 399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah ila Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala halaman 399. Adalah kata beliau, dan barang siapa melihat akan dirinya itu terlebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala,
dirinya merasa mulia membanding dengan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan jikalau daripada binatang sekalipun, inya tuh merasa mulia ketika melihat binatang, apalagi manusia lah. Melihat binatang aja rasa mulia daripada binatang itu sudah salah, apalagi manusia. Maka yaitu orang itu takabur, nang inya merasa mulia tadi melihat binatang, maka orang itu di dalam hatinya takabur, sombong. Takabur itu yang dicela akan dia takabur itu oleh agama, syaratnya agama lah. Tetapi sugiannya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Jadi yang dicari kemuliaan itu kemuliaan di sisi Allah dan mulia pada negeri akhirat. Itu yang kita cari. Kayak apa caranya? Iya, diantaranya batin kita harus bersifat tawadu. Nah itu diantaranya tawadu. Jangan pernah merasa mulia. Yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Nah itu yang mulia. Dia takut akan Allah, berarti semua takut di sini takut syariat dan takut hakikat. Nah, kalau syariat jangan meninggalkan perintah. Itu pokoknya dulu. Orang yang takwa itu apa? Imtisalu awamirhi, menjunjung tinggi perintah Allah. Wajitina bunawahihi, dan sejauh-jauhnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu artinya takutlah. Jadi takut itu ada dua, takut zahir dan takut batin. Di hati jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat dengki, jangan ada sifat pemarah. Kalau di hati ada sifat dengki aja, itu semua organ kita akan menjadi kupur nikmat. Ya? Allah menciptakan akal itu, kecerdasan itu bukan untuk dengki. Nah, ketika kita ada rasa dengki dengan manusia, berarti jahat kita itu. Nah, artinya kada pernah senang melihat orang lain. Berarti kupur otak kita tuh kupur nikmat namanya yang diciptakan Allah. Kupur hati kita itu kupur nikmat hati kita itu. Nah, adanya dengki itu semua organ kita, otak kita, mata kita melihat orang yang kita dengki, telinga kita mendengar apa yang diucapkan ulah kita dengki, semuanya kupur nikmat. Hanya satu sifat dengki. Nah ini risikonya. Jadi kita nih setiap detik satu kadang-kadang ada kupur nikmat terus lah. Kupur nikmat. Apa ancaman Allah kupur nikmat? Surah Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar wa bi'sal qarar. Kalau kau sempat bertobat, maka tempat yang paling dahsyat neraka paling jelek. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Penyakit batin ini berat lah, kalau kada diperhatikan. Jadi yang kita cari itu kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di negeri akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut tadi ada dua, takut zahir dan takut batin. Nah takut batin ini yang paling sulit lah. Dan lagi sugiannya bahwa engkau i'tikadkan bahwa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Cara bersifat tawadu itu diantaranya. Dan hendaklah engkau lihat bahwasanya orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Ini Imam Ghazali cara menghilangkan sifat
takabur. Maka jikalau engkau lihat kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu itu bahwa kanak-kanak ini tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka tiada syak bahwa kanak-kanak ini terlebih mulia daripada aku, Jarsidin. Nah, nya kada berdosa. Ada kita setiap saat berdosa. Nah, karena kita ini taklif, kita ini sudah dibebani syariat. Kanak-kanaknya ada belum bakal lagi. Nah, bila 15 tahun umur sudah kada boleh lagi kada sembahyang, atau tuh artinya diberati udah kita dengan hukum syariat. Jadi kita ini banyak bener tahun Allah Ta'ala Allah sembahyang nih. 15 tahun itu aja kada sembahyang. Nah, jangan kada dibayari, baniat barang anak membayar itulah. Baniat barang, niat itu dicatat. Orang yang takutan Allah Ta'ala pasti membayarinya on hutang, Pak. Makanya pikir itu, kalau kita tuh nyata, kita kada sembahyang nyata, kita sadar ingat sembahyang sunat haram sebelum terkerjakan hutang tuh. Nah, sebelum terkerjakan hutang. Bajakat mun hutang ada, kan usah dulu bajakat. Hutang dibayar dulu. Karena sembahyang ini kada ada ujurnya. Nah, kada ada ujurnya, sampai perang itu aja sembahyang juga. Makanya disebut sembahyang khauf, salatul khauf. Di zaman Rasulullah perang itu tetap sampai waktu sembahyang. Nah, artinya kada ada ujurnya. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, kada kawa berabah beiring telantang. Ya, kada ada ujurnya. Terkecuali kada ingat lagi lah, angkat sembahyang itu kada ingat lagi, hilang sudah pengerasa. Dan jikalau engkau melihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tidak diberikan akan daku, dan sampai ia kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia ilmu, maka tiada syak bahwa ia yang alim itu mulia daripada aku. Dan jika engkau melihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan sebab jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmu, maka tiada syak bahwa aku terlebih salah kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat daripada orang yang jahil. Nah, jadi kita memandang orang yang pina kada tapi waras, jangan sampai memandang pandangan hina lah. Karena inya jauh mulia dari kita. Inya nang kada waras itu kada berdosa, kada taklid dari agama lah. Ada kita, nah itu sepanjangan berdosa kita. Cuma untung ada istighfar lah, obat. Dan lagi tiada aku ketahui dengan apa dimatikan akan daku, dan dengan apa dimatikan akan dia. Kaliwatan kan? Dan terlebih jahat daripadanya, daripadanya orang nang alim tadi. Dan lagi tiada aku ketahui dengan apa dimatikan akan daku dan dengan apa dimatikan akan dia. Dan barangkali ia taubat
maka barangkali diampuni Allah Ta'ala akan dosanya, maka yaitu ia mati di dalam kebajikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati di dalam kejahatan. Dan tiada syak bahwa ia terlebih baik daripada aku. Dan jika engkau melihat akan orang yang kafir, sampai orang kafir aja menggejalilah, jangan dihinainya, selamanya kadang mengganggu kita. Maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini orang kafir, maksudnya tiada aku ketahui akan dia orang kafir ini. Barangkali ia masuk Islam, maka mati ia di dalam Islam, maka dapat ia bahagia dan diampuni Allah Ta'ala akan segala dosanya. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati aku di dalam kejahatan, maka tiada syak lagi bahwa ia orang kafir terlebih baik daripada aku. Wallahu a'lam. Sampai seperti itulah syariat kadang itu memandang lah. Hukum fikih kadang itu memandang. Pokoknya bila orang jahat tuh Pak. Ya tahu 4 juga hati kita memandang jahat bila duduknya di fikih aja. Nah itu memandang orang jahat tuh Pak. Kemudian kayak ada maafnya tuh nah. Oleh karena itu kita kada boleh tidak harus melatih hati supaya pinandu awan gawean Allah. Jadi lalu husnuzan, makanya amalihan yang paling nyaman, yang paling selamat tuh husnuzan. Sangka baik terus, apa yang dilihat, apa yang didengar. Ya. Faslun fil ujub. Tadi takabur ini ujub pulang lah. Ujub ini hanya kita, Allah tuh sudah jelas. Ujub ini kada keluar daripada perasaan kita. Orang ada tahu. Ini kebanyakannya kita nih bila punya kelebihan tuh ujub tuh bilang kada tapi sahun kita lah. Jadi kada boleh kada tahu. Ini suatu pasal pada menyatakan ujub, yakni heran akan sesuatu kemuliaan yang dibangsakannya bagi dirinya itu, seperti punya ilmu dan banyak amal dan banyak harta dan barang sebagainya. Jadi andaknya ujub nih di nafsu semua yang kita miliki kelebihan yang lebih dari orang lain. Lalu merasa puas, merasa bangga. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu dicela oleh syarak, dan yaitu satu maksiat daripada maksiat batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunaini idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Surah Taubah ayat 25. Artinya, dan pada hari perang Hunain, karena kamu ujub sebab banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Kisahnya nih kan, perang Hunain ini orang Islam tuh banyak benar. Nah, orang Islam ini banyak, berapa ribuan. Orang kafir sedikit. Lalu timbul perasaan pasti menang. Bahasa kita tuh lah, pasti timbul ego kan ingat lagi wan Allah. Nah ini turun ayatnya memadahkan lah. Ini faktanya bahwa kita jangan sampai dalam perasaan nafsu kita melebihi dari orang lain. Kalau perang Badar kan kita cuma 313. Musuh lebih 1000. Kenapa menang? Karena rasa takut itu sudah ada. Lalu berharap dengan pertolongan Allah. Nah, ketika perang Hunain ini orang Islam banyak benar. Kenapa kalah? Karena tadi diceritakan dalam Al-Quran Allah mengisahkan orang-orang perang Hunain ini apa? Dan pada hari perang Hunain karena kamu ujub. Nah, karena ujub pada di dalam hati. Merasa hebat. Karena merasa hebat itu karena banyak benar umat muslim. Musuh sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita rasa ada ujub.
Walaupun kita ahli ibadat, ahli kebajikan, jangan merasa karena itu bukan milik kita. Jadi kawa berbuat kebajikan karena anugerah Allah, karena rahmat Allah, karena taufik Allah, kada ampun kita. Allah titipkan awan kita. Nang kita syukuri kawa itu syukurnya gembiranya dengan Allah, bukan dengan diri kita gembira tuh, tapi gembira hati kita tuh kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa di surah Yunus kah itu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabijalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, katakan ya Muhammad, dengan sebab kurnia dan rahmat Allah maka kamu bergembira. Nah, kita hari ini malam ini karena rahmat Allah, karena kurnia Allah, kita bergembira hati kepada Allah yang menjadikan kita kawa hadir di sini, menjadikan kita umur masih ada. Itu senang kita dengan Allah. Senangan Allah itu apa nanti gawe? Berarti selalu dengan mengingat Allah. Jangan kesenangan itu berpoya-poya yang bukan ta'aluknya dengan Allah. Nya ada nang berpoya-poya bersenang-senang, ya. Walaupun kayak kisahnya kayak agama, tapi nafsu di sana ada. Makanya huwa khairum, huwa itu kembali kepada fadlun dan rahmat. Nah, jadi satu aja hakikatnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah tuh jauh lebih baik dari semua yang engkau kumpulkan, kata Allah. Nikmat dunia ini. Nah, ya banyak menterjemahkan bergembiranya ini ada yang berjoget sambil membaca macam-macam, itu salah. Joget itu awan Allah, kata tujuannya on siapa? Pasti ke diri. Yalah. Nang dikehendaki gembira ini menuju Allah, pekerjaan kita tuh seperti berzikir, tawadu dan sebagainya. Itu nanti dikehendaki gembira hati kita. Kita kalau bersifat tawadu karena anugerah Allah. Arti tawadu apa? Jangan pernah merasa memiliki kemuliaan. Kawa hati kita nang kada kau merasa kemuliaan, itu nang kita gembira. Berarti diberi anugerah oleh Allah. Janganlah ta'aluk gembira kita tuh kadawan Allah. Kalau ta'aluk kepada manusia itu salah gembiranya. Perbanyak ibadat, perbanyak zikir, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca salawat. Itu maksud gembira dengan sebab kurnia dan rahmat Allah. Perbanyak bersedekah, perbanyak berbuat baik kepada manusia, itu ta'aluknya semua kepada Allah. Arti ta'aluk kenapa? Hubungan pekerjaan kita tuh kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kadada istilah kita diberi kemuliaan tuh, lo kita ujub bangga awan diri kita. Kadang itu kita kada bisa apa-apa, kada kau apa-apa. La haula wala quwwata illa billah ila azim. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah ini ngalih benar nih kalau sudah nangka ini andaknya manusia nih lah surah Al-Kahfi ini. Nah. Apalagi orangnya alim ngalih benar ditagur nih. Maksudnya ayatnya. Nah. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ini ayat pemulanya. Apakah kamu mau beritahu tentang apa pekerjaan yang rugi? Allazi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang pekerjaan itu adalah sesat. Nah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi 104. Mereka dan adalah mereka itu menyangka akan bahwasanya membaikkan mereka itu akan perbuatan mereka itu. Mereka menyangka perbuatan itu baik, padahal kada baik, padahal salah menurut syariat. Ini nang ngalih benar. Ngalih nih dinasihati orang sudah sini andaknya nang merasa bujur tuh naon gawian. Nah,
Jadi Allah bercerita dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ada hamba-hamba Allah wahum itu kan banyak loh orangnya. Ada wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan adalah mereka itu menyangka akan bahwasanya membaikan mereka itu akan perbuatan mereka itu padahal kada bujur. Kayak apa tuh gambarannya yuk? Nah. Ya termasuk kalau di syariat tuh gambarannya bersedekah tuh. Katuju awan orang lain, awan keluarga kada katuju. Karena orang tua dipuji orang ya kada. Itu bagian gambaran. Parasannya asa bujur gaben nang itu. Lah, parasannya wahum yahsabu, menyangka bujur padahal kada bujur. Jar Allah Ta'ala kan pilih anak bersedekah wajib anu sunat nang diutamakan keluarga yang dekat. Itu Allah Ta'ala menyuruh. Wan orang bagus benar. Asalnya bagus juga itu, tapi lebih kada bagus kalau yang dekat kada diperhatikan. Membantu masjid, membantu langgar, bagus. Tapi dang sanak sakit di rumah sakit kada dihirani. Bagus menurut nafsunya, tapi salah menurut ini tadi dalilnya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Ini ketujuh, berbuat baik awan lain-lain, tempat ibadat orang lain, tapi awan keluarga nang dekat ini pang memusuhi lah. Kebanyakan kayak itu kalau memusuhi. Nang garing dang sanak ini memusuhi on seorang. Itu sebabnya. Nah, kayapakah hanya memusuhi nang ngaran dang sanak wajib tetap kadada kita kau menahan. Nah, itu diantara gambaran wahum yahsabuna annahum yuhsinuna Al-Quran. Luput sasarannya. Makanya jar Nabi al-muta'addi fis sadaqah kamaniha. Orang yang memberikan sedekah yang lapas sasarannya seperti dirinya sendiri menghalangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia kada. Kalau zakat wajib diulang karena luput sasarannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Artinya 3 perkara yang membinasakan manusia. Pertama, bersifat kikir yang diikuti. Kayak gambarannya nang pamalar ini diikuti oleh perasaan. Nah, ya tadi cilingan liwat tak ambil nang 50 nang duit tuh 80.000, ada 50-an, ada 20, ada 10, 80 lah. Kalinya nang dibuat nang 10.000, nang 20 nang 50 disim. Ini ngarannya kikir yang diikuti oleh perasaan nafsu. Sampai nang 2.000 yang diunjuk. Nah, itu gambaran kikir ngarannya. Dan yang kedua, hawa nafsu yang diikuti, yakni mengikut perbuatan yang disukai oleh hawa nafsu. Banyak nang diikuti hawa nafsu nih. Nah, kada kau dihitung kau banyakan nang kita nang dibunuh oleh nafsu. Kalau nafsu membunuh orang nang kada kau berbuat kebajikan tuh nafsu membunuh. Tapi kalau orang berperang di zaman Allah terbunuh masuk surga. Tapi kalau orang dibunuh nafsu mati masuk neraka. Orang dibunuh nafsu itu artinya kada kau beribadat, kada kau berbuat kebajikan. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Wa man jahada fa innama yujahidu binafsi. Itu dalil Al-Quran. Di situ sarahnya ada dikatakan hati-hati kita jangan sampai dibunuh nafsu. Bila sudah nafsu menguasai kita, maka
kejahatanlah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kebaikan itu menjauh. Artinya tuh dibunuh nafsu ngarannya. Itu yang kedua. Dan ketiga, ujub. Nah ini nang judul kita nih lah. Nang ketiga andaknya. Nang kita bahas ini masalah ujub. Ketiga, ujub seseorang akan dirinya. Merasa puas dengan tahajudnya, merasa puas dengan zikirnya, ya. Semua kebajikan merasa puas tadi Bang. Kalau sudah orang tuh merasa puas dengan pekerjaannya, berarti karena inya nang kawa menggawi, bukan karena rahmat dan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Jadi lalunya mengandalkan amalnya supaya banyak rezekinya, supaya sehat badannya. Kayak itu jadinya tuh orang ujub tuh. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa haqiqatul ujub takabburun yahsulu fil batini bitakhayyuli kamalihi min ilmin aw amalin. Fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin wa in kana yafrahu li kaunihi ni'matan minallahi ta'ala fa huwa laisa bi'ujbin bal huwa masrurun bi fadlillahi ta'ala wa in kana naziran ilaihi min haitsu sifatuhu ghaira multafitin ila makani jawalihi wala ilal mun'imi bih bal ila sifatihi fahaja huwal ujubu wa huwa minal muhlikati. Jadi Imam Ghazali menjelaskan sini perbedaan ujub itu bangga dengan dirinya atau bangga karena anugerah Allah. Ini sini membedakan di sini. Jadi kita kalau merasakan, nah, dan hakikat ujub itu yaitu takabur. Nah, jadi hakikat ujub itu sudah takabur jadinya. Tapi kalau takabur ini kan arahnya kepada manusia. Nya keluar. Egonya tuh kepada manusia kalau takaburnya. Tapi kalau ujub di dalam dirinya aja kada keluar. Bangga dengan puas dengan pekerjaan dirinya. Yakni kalau takabur itu yakni membesarkan akan diri yang hasil di dalam batin dengan sebab disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Inya menyangka ada bisi sifat kesempurnaan. Ada sedikit kita bisa sifat kesempurnaan. Nang sempurna itu hanya Rasulullah aja seiku. Bila ada merasa sifat kesempurnaan, berarti merampas sifat Rasulullah ngarannya. Dengan sebab disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada punya ilmu atau daripada banyak beramal. Nah itu sebabnya ujub tadi. Karena alim, karena merasa banyak beribadah, karena merasa banyak berbuat baik kepada manusia. Timbul rasa puas. Maka jika ada ia takut atas hilangnya, maka yaitu tiada dinamakan ujub. Maka jika ada ia takut atas hilangnya apa? Pertama ilmu, kedua amal. Maka yaitu tiada dinamakan ujub. Takutan ilmu kalau hilang. Takutan kalau kada coba amal lagi. Nah. Dan jikalau suka ia akan sifat kesempurnaan dengan keadaannya itu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan akan dia ujub. Nah ini yang kita cari. Sukanya kita tuh kemana? Jangan suka ke nafsu kita, tapi sukanya itu nang disuruh kepada Allah. Coba lihat di sini bacaannya. Dan jikalau suka ia akan sifat kesempurnaan yang diberi Allah di awaknya tadi karena ada ilmu, karena banyak kau beramal. Nah, dengan keadaannya itu adalah dari nikmat Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan akan dia ujub. Nah, jadi kita aja lagi
Ketika beramal tuh jadi kawa kenapa? Ingatakan karena rahmat Allah, karena taufik Allah. Kada karena kita nangkau menggawe itu nah, berarti selamat kita. Tapi pada saat kita merasa puas dengan amal kita, kebajikan kita, dengan tahajud kita, nah itu namanya ujub. Sedikit aja melimpah, tapi ini harus melalui ilmu. Ya belajar, mungkin ada belajar ada tahu. Karena ya Rasulullah al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu datang karena dengan sebab belajar. Lain orang wali. Ya datang seorang ilmunya. Nah, ilmu ladun. Dan jikalau ada ia melihat kepada sifat kesempurnaan itu, yaitu daripada sekira-kira sifat yang dibangsakannya kepada dirinya, padahal tiada menilik ia kepada mungkin hilangnya, dan tiada menilik ia kepada kesempurnaan itu, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala kepadanya, bahkan adalah ia menilik kepada sifat kesempurnaan itu sifat bagi dirinya, maka inilah yang dinamakan ujub. Nah, jadi sekarang apa saja kebajikan kita, apa saja yang kita lakukan, kalau kita menisbahkan kebajikan itu karena kita nangkau menggawi, maka itu namanya ujub. Tapi kalau kita nisbahkan ilmu yang ada pada kita, pekerjaan yang kebaikan itu dari anugerah Allah, rahmat Allah, taufik Allah, kurnia Allah, maka itu kada ujub. Artinya keadaan kita. Ini Imam Ghazali menjelaskan untuk membedakan cara untuk menghilangkan ujub. Nah, jangan disandarkan kepada diri kita, tapi disandarkan ilmu dan amal semuanya kebajikan itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu setengah daripada sifat kejahatan yang binasakan dirinya itu. Inilah ibarat Imam Ghazali rahimahullah di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, jadi Mukhtasar Ihya ini ya kitab yang kita baca ini nah. Ini dari Mukhtasar Ihya yang diterjemahkan diambil oleh Imam apa sih Pak? Pengarang Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ya nih. Ini dari Mukhtasar Ihya yang diterjemahkan, ditahqiq oleh Fahmi Jamjan terjemah. Hakikatul ujub isti'zamun nafsi wa khisaliha allati hiya minan ni'ami warrukunu ilaiha ma'anisyani idafatiha ilal mun'im bih wal amni min zawaliha amma man ra'a ni'matallahi ala nafsih bi amalin aw ilmin aw ghairihi wa huwa khaifun ala zawalihi wa parihun bi ni'matillahi alaihi min annahu minallah falaysa bimu'jibin bal al mu'jibu an ya'mana wa yansal idafata ilal mun'im. Artinya hakikat ujub itu yaitu melihat akan kebesaran dirinya dan sifatnya yang nyata daripada beberapa nikmat Allah Ta'ala, seperti banyaknya amal atau banyaknya punya ilmu atau lainnya, dan tetap hatinya itu suka kepada nikmat itu serta lupa ia akan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat itu. Nah itu ujub. Berikitnya, nah ilmu itu berikit di otaknya, mentuk di otaknya, mentuk di hatinya, lupa bahwa ilmu itu Allah yang menganugerahkan. Itu ujub. Jadi kiasakan aja itulah kecerdasan, kecantikan, kegagahan, keberanian, semua masuk. Bila itu mentuk di otak dan di hati, maka itu adalah ujub.
serta sentosa ia daripada hilangnya nikmat itu daripadanya. Awannya munnya hilang ilmunya amalnya nya kada gelisah. Nah, biasa aja nya. Nah, itu tandanya orang ujub. Adapun barang siapa melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala itu atas dirinya dengan berbuat ibadat atau dengan mempunyai ilmu atau lainnya, padahal ia takut akan hilangnya nikmat itu daripadanya, dan suka ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, daripada sekira-kira bahwasanya adalah nikmat itu anugerah daripada Allah Ta'ala kepadanya, maka yaitu tiada dinamakan akan dia orang yang ujub. Bahkan adalah orang yang ujub itu bahwasanya merasa sentosa ia daripada hilang nikmat itu, dan lupa ia akan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan dia dengan nikmat itu. Dan adalah dua ibarat yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam Arba'in itu, yaitu maksudnya satu jua. Sampai sini, sampai kalau dah sudah ajan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang ujub. Jadi apabila kita beraktivitas diberi apa aja kalau diberi oleh Allah, itu kita sandarkan kepada Allah. Setiap yang kita lakukan, apa saja kebajikan, apa saja yang diberikan Allah on kita, maka jangan disandarkan kepada diri kita, tapi semua itu kita sandarkan kepada Allah karena anugerah pemberian Allah. Seperti itu, maka kita tidak masuk orang yang mukjib, orang yang ujub. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita kawam praktikkan keseharian kita, hati kita dijaga, jangan sampai ada hasad, dengki, dan ujub dan takabur. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح